terjemahan bebas suluk Walisono yang menceritakan asal mula wali di tanah Jawa. Semua berjumlah 8 disebut Walisono, yang berarti Dununganing Wali atau tempatnya para wali. Bandingkan antara kalimat Walisono dan Walisongo sekarang. Barangkali karena ditelan masa, dari kalimat Walisono berubah menjadi Walisongo, sedangkan jumlahnya yang 9 disesuaikan dengan keadaan, yaitu di Jawa Timur ada 5, Jawa Tengah ada 3, dan Jawa Barat ada 1, di mana angka ini dan angka 9 sangat erat hubungannya dalam syarat laku dalam ilmu Jawa. Asal mula wali di tanah Jawa berasal dari pengembaraan seorang ulama besar dari tanah Arab yang bernama Syekh Maulana Ibrahim, yang masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengadakan pengembaraan sampai ke negara Kijan atau Cempa, yang pada akhirnya dia menjadi menantu Raja Kijan, kawin dengan dia Siti Asmara, dan mempunyai 2 anak yang bernama Raden Santri dan Raden Rahmat. Pada saat yang sama, Permaisuri Raja Kijan juga melahirkan anak yang diberi nama Alim Abu Hurairah. Ketiganya, yaitu Raden Santri, Raden Rahmat, dan Ali Abu Hurairah, ingin pergi ke Pulau Jawa menengok bibinya yang menjadi istri Prabu Brawijaya V yang berjuluk Putri Cempa. Dalam perjalanan ke Pulau Jawa, ketiganya menumpang kapal milik seorang saudagar, dan setelah kapal sampai di Kamboja, kapal pecah dan terdampar, yang pada akhirnya ditolong oleh saudagar yang lain, sehingga sampailah di Palembang untuk menemui dan mengislamkan Arya Damar, di mana Arya Damar adalah ayah dari Raden Patah, yang juga mempunyai saudara lain, yaitu Raden Kasan dan Yusuf. Selanjutnya, ketiganya melakukan perjalanan ke Majapahit dan bertemu dengan Pati Gajah Mada di Kepatihan. Ketiganya kemudian diantar untuk menemui Prabu Brawijaya V. Dalam pertemuannya dengan raja, ketiganya berusaha untuk mengislamkan raja, di mana raja tetap tidak mau masuk Islam. Akhirnya, Raden Santri, Raden Rahmat, dan Alim Abu Hurairah tidak senang tinggal di Majapahit dan ingin pulang ke negeri Cempa, walaupun Raja Brawijaya V menginginkan agar ketiganya tetap tinggal di Majapahit. Pada saat itu, kebetulan ada saudagar dari Cempa yang mengabarkan bahwa kerajaan Kijan di negeri Cempa sudah hancur yang diakibatkan oleh perang, sehingga ketiganya tidak jadi kembali ke negeri Cempa dan tetap tinggal di Majapahit. Pada akhirnya, Prabu Brawijaya V ketiganya dikawinkan dari anak Aryo Tejo, seorang adipati di Tuban. Raden Santri mendapatkan Retno Maninjong, Raden Rahmat dengan Siti Manila, sedangkan Alim Abu Hurairah dengan Retno Sedasar. Kemudian ketiganya pindah ke Suraswati atau Surabaya, wilayah Aryo Lembusuro. Raden Santri bertempat tinggal di Gresik dan berjuluk Ali Murtolo, sedangkan Raden Rahmat ke Suropinggo dan berjuluk Sunan Ngampel Dengto. Sedangkan Alim Abu Hurairah bertempat tinggal di Majagung, sekarang bernama Mojoagung di Mojokerto, dan kawin lagi dengan Rara Siti Kantum, anak dari Aryo Baribin Madura. Syed Nges dan Syed Jago pergi ke tanah Jawa. Syed Nges menuju Majalengka, Syed Jago menuju Belambangan. Syed Nges oleh Prabu Brawijaya diberi gelar Sutamaraja, kemudian pergi ke Ngampel Dengto dan menjadi imam di Demak. Syed Jacob kemudian dijadikan menantu oleh Prabu Belambangan, kawin dengan Dewi Sabodi, dan diberi nama Pangeran Lanang. Pangeran Lanang kemudian diusir oleh Prabu Belambangan disebabkan karena menyiarkan agama Islam. Selanjutnya, Pangeran Lanang pergi ke Ngampel Dengto dan menjadi imam di Tukangan. Alkisah, Dewi Sabodi pada saat ditinggal Pangeran Lanang sedang mengandung.
dan melahirkan bayi laki-laki yang selanjutnya dilarung oleh Prabu Belambangan, yang kebetulan pada saat itu di Belambangan terjadi pagebluk atau wabah penyakit, dan dikiranya penyebabnya adalah bayi tersebut. Kendaka yang berisi bayi pada akhirnya ditemukan oleh juragan Kamboja yang tidak disebutkan namanya di Gresik dan dirawat. Karena usianya yang sudah lanjut, juragan tersebut meninggal dunia, sedangkan bayinya dipelihara oleh Nyi Juragan, yang kemudian diberi nama Raden Satmata. Janda juragan Kamboja di Gresik meninggal dunia. Semua hartanya menjadi milik Raden Satmata. Akan tetapi, berhubung Raden Satmata belum dewasa, sehingga hartanya dititipkan pada saudara dari janda juragan Kamboja tadi. Pada suatu hari, Raden Satmata sedang bermain di pinggir laut, dan kebetulan pada saat itu ada juragan layar yang lewat. Karena tertarik pada Raden Satmata, kemudian mendatangi Raden Satmata dan menawarkan kepada Raden Satmata agar mau untuk menjadi anaknya. Raden Satmata tidak keberatan. Selanjutnya, Raden Satmata diajak ke rumah juragan tersebut dan berada di Benang. Pada akhirnya, karena usianya yang sudah lanjut, juragan tersebut meninggal dunia, dan semua harta diwariskannya menjadi hak milik Raden Satmata. Raden Satmata kemudian menjadi saudagar layar dan berlayar menuju Pulau Bali dengan membawa barang dagangan berupa penjalin dan bermacam-macam kayu. Keuntungannya dalam berdagang sangat banyak. Akan tetapi, karena di Bali banyak orang miskin dan pengemis, maka semua uang keuntungan dari hasil pedagang dibagi-bagikan semuanya sambil berdakwah sampai habis tanpa tersisa. Oleh sebab semua uangnya habis untuk beramal, tukang perahu dalam rombongan yang bernama Baro Samsu menuntut Raden Satmata soal habisnya uang. Raden Satmata menjelaskan kepada tukang perahu bahwa semua orang yang mau menolong pada sesama tentu akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Kemudian Raden Satmata memuja satu benda sehingga berubah menjadi emas dan intan, sehingga tukang perahu percaya pada mangunan yang dimiliki Raden Satmata. Raden Satmata kemudian memerintahkan agar kapal yang berjumlah 3 buah diisi dengan batu padas dan kerikil, pasir dan daun pisang kering untuk dibawa pulang. Setelah sampai, Raden Satmata berdoa pada Tuhan sehingga pasir berubah menjadi emas dan kopi, batu padas jadi emas, dan kerikil berubah menjadi intan. Dan sesampainya di Benang, semua barang tersebut dibagi-bagikan, sedangkan tukang perahu mendapat bagian paling banyak yang kemudian dijadikan modal berdagang. Raden Satmata pergi mengembara lagi. Raden Satmata di Benang ingin pergi ke Mekah dan mampir dulu di Malaka untuk menemui Maulana Ishaq dan berguru. Setelah Maulana Ishaq bertanya, ternyata Raden Satmata adalah cucunya sendiri, anak dari wali lanang. Raden Satmata kemudian minta diajari ilmu sejatinya pangeran, ilmu sejatinya Allah, Muhammad, nama, tujuh dan perbuatannya sampai tamat. Karena sulit diterjemahkan, inti ajaran tidak diuraikan. Demikian pula inti ajaran selanjutnya, hanya pokok-pokoknya saja. Setelah merasa cukup berguru, Raden Satmata tidak jadi pergi ke Mekah, tetapi kembali ke Benang. Tidak lama kemudian pindah ke Cipang, terus ke Tandes, dengan menumpang kapal milik Ki Panangsang untuk menemui Pangeran Diniti. Setelah bertemu, akhirnya Raden Satmata diangkat anak serta dijadikan imam agama, bergelar Pangeran Khalifah. Tidak lama kemudian pindah ke Girigajah untuk bertafakur. Selanjutnya pergi ke Ngampel dan bertemu dengan Sunan Ngampel untuk berguru. Sunan Ngampel mengajarkan manunggalnya makhluk dan Tuhan atau manunggaling Kaula Gusti. Kemudian Raden Satmata
yang telah berjuluk Pangeran Khalifah diambil menantu oleh Sunan Ngampel, kemudian pulang ke Tandes untuk menjadi Raja Pandita dan menjadi imam agama, dan akhirnya menetap di Giri Gajah. Syekh Walidul Islam, anak Sunan Ngampel, pergi ke tanah Jawa menuju Ngampel, terus menetap di Pasuruan dan diambil menantu oleh Dipati Pasuruan, kawin dengan Rara Satari, kemudian pindah menjadi imam agama di Pandanaran, Semarang, dan dijadikan adipati oleh Prabu Brawijaya. Syekh Maulana Ishak, kakek Sunan Ngampel atau anak Syekh Yunus, pergi ke Jawa bersama dengan anaknya yang bernama Khalifah Husain dengan tujuan ke Ngampel. Setelah sampai di Ngampel, kemudian meneruskan perjalanan ke Madura. Di Madura, diambil menantu IP oleh Prabu Lembu Peteng, kawin dan anak dari ayah Baribin. Setelah agak lama mengajarkan Islam di Madura, akan tetapi sang Prabu tetap tidak mau masuk Islam, yang pada akhirnya keduanya diusir. Dan Maulana Ishak kemudian kembali ke Malaka, sedangkan Khalifah Husain kembali ke Ngampel. Sepeninggal kedua Maulana tersebut, Prabu Lembu Peteng terus menyusul ke Ngampel dengan tujuan akan menyulik Sunan Ngampel. Akan tetapi tidak bisa karena mengundangnya Sunan Ngampel. Akhirnya Lembu Peteng masuk Islam dan kembali ke Madura bersama Khalifah Husain. Khalifah Husain terus pergi ke Sumenep, menemui Sri Jajan Ponali, kemudian pergi ke Baliga untuk mengislamkan keduanya, dan akhirnya kembali ke wilayah Lembu Peteng. Maulana Mahribi dan Maulana Habibi pergi ke Jawa menuju Ngampel Dento. Maulana Mahribi kawin dengan Retno Marakis, anak dari Arya Teja di Tuban. Maulana Habibi kawin dengan Niken, saudara anak dari Gajah Maudora. Kemudian keduanya menetap di Banten. Akan tetapi Maulana Mahribi kembali ke negeri Cempa dikarenakan di Banten tidak kerasan. Sayyidjen juga ke Jawa menuju Ngampel, terus menetap di Cirebon dan terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Al-Kisah, sang Syekh Walidul Islam di Semarang sudah mempunyai 3 anak, masing-masing bernama Syekh Kalkum bertempat di Pekalongan, Syekh Abdullah bertempat di Kendal, Ngabdul Rahman bertempat di Galewungu. Syekh Jamsul Ngali juga pergi ke Jawa menuju Ngampel, kawin dengan anak Dipati Pacerakan yang bernama Rara Sampursari dan menjadi imam di Pacerakan. Juga kawin lagi dengan putri Kebon Candi. Syekh Syamsu Tabarit adalah paman misanan dari Sunan Ngampel, pergi ke Jawa dan menjadi imam di Ponorogo. Al-Kisah, Prabu Janingrat dari Pengging menyerbu Semarang hingga terjadi perang besar. Syekh Waliul Islam gugur dalam perang. Syekh Sutamaraja mengungsi ke Demak dan meninggal dunia. Syekh Kalkum mengungsi ke Benggala. Syekh Jatiswara mengungsi ke Gunung Merbabu. Syekh Abdurrahman kembali ke atas angin. Siti Umi Kalsum, anak dari Syekh Waliul Islam, dan anak dari Syekh Sutamaraja bernama Siti Zainab, mengungsi ke Cirebon pelindung kepada Sunan Gunung Jati. Cerita selanjutnya, Arya Damar di Palembang mempunyai 2 orang anak. Yang pertama bernama Raden Patah dan Raden Kusen putra Majapahit dengan seorang ibu yang bernama Dwi Supanji. Keinginan Arya Damar agar Raden Patah mau untuk menjadi ratu, akan tetapi Raden Patah tidak berkenan, sehingga Arya Damar memberikan nasihat syarat laku seorang ratu. Raden Patah tetap pada pendiriannya, tidak mau untuk menjadi raja, dan akhirnya melarikan diri bersama Raden Husain. Dalam perjalanan, keduanya berjumpa dengan Syekh Sabil untuk bersama-sama meneruskan perjalanan ke Pulau Jawa.
Di dalam perjalanan mendapatkan rintangan dirampok. Akan tetapi ketiganya selamat dan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Rasamuko. Pada akhirnya, ketiganya ditolong oleh juragan layar sehingga sampai ke Pulau Jawa. Raden Pata berguru kepada Sunan Ngampel. Raden Kusen dan Syekh Sabil mengabdi kepada Prabu Brawijaya. Raden Kusen diangkat menjadi Dipati Terung. Syekh Sabil diutus ke Ngampel. Di situ diperintahkan ke Ngudung, sehingga Syekh Sabil terkenal dengan nama Syekh Sunan Ngudung. Oleh Sunan Ngampel, Raden Pata diambil menantu dan dikawinkan dengan Ratu Panggung. Anak Sunan Ngampel yang bernama Magdum Ibrahim diutus ke wilayah Penang, sehingga terkenal dengan nama sebutan Sunan Penang. Alkisah. Tumenggung Wilatikta di Jepara mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Raden Sahid yang sangat nakal. Pekerjaannya judi dan merampok. Pada suatu hari, kebetulan yang dirampok adalah Sunan Penang. Di situ Sunan Penang menunjukkan kelebihannya, memasang tanda arah utara, timur, selatan, dan barat. Sehingga Raden Sahid terbalik penglihatannya dan sama sekali tidak bisa bergerak. Akhirnya memohon maaf kepada Sunan Penang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi segala perbuatannya. Sunan Penang memberikan sebuah petua dan menancapkan tongkatnya, yang kemudian menyuruh Raden Sahid untuk menunggunya sampai beliau kembali. Sunan Penang meneruskan langkah menuju ke Cirebon. Pada saat yang lain, Raden Pata meminta tempat tinggal kepada Sunan Ngampel dan akhirnya diperintah untuk menetap di Bintara yang ada tumbuhannya bernama Gelagawangi. Anak Sunan Ngampel atau saudara Sunan Penang yang bernama Masake Mahmud diperintahkan bertempat tinggal di Gunung Muria untuk menjadi imam agama dan bergelar Sunan Derajat, sehingga di situ menjadi ramai. Sunan Girigajah bertafakur sampai ke tingkat insan kamil. Setelah bertapa terus pulang ke rumah, dan kebetulan pada saat itu ada anak kecil yang sedang menangis. Sunan Girigajah merayunya agar tidak menangis. Kebetulan beliau posisinya dekat dengan sebongkah batu yang agak besar, agar anak itu berhenti menangis. Batu tadi dibilang seperti gajah. Ajaibnya, batu tersebut benar-benar berubah menjadi gajah. Akhirnya, gajah tersebut diruat kembali oleh Sunan Girigajah sambil mohon ampun kepada Tuhan, sehingga kembali pada bentuknya semula. Sunan Penang kembali menemui Raden Sahid di hutan Jatisari yang sedang menunggu tongkat. Pada kisah yang lain, makna tongkat adalah kayu yang mengandung arti pohon kehidupan atau pohon tuba atau Sajartov Kayum, di mana Raden Sahid disuruh mengamalkan kalimat ya kayumu ya kayuku atau ya hayu ya kayum. Di situ, setelah Raden Sahid terbukti setia, terus diwisik atau diajari ilmu rahasia oleh Sunan Penang. Setelah sempurna, akhirnya Sunan Penang pulang. Raden Sahid terus merenung tentang kebesaran Tuhan yang berada pada diri manusia. Alkisah. Sang Prabu Brawijaya mendengar kabar bahwa di Bintara ada seorang yang akan memberontak, sehingga Prabu Brawijaya memerintahkan untuk menyerang lebih dulu sebelum menjadi besar. Sebelum terlaksana, Dipati Pecatanda memberitahukan bahwa yang ada di Bintoro adalah saudaranya lain ayah dari Putri Cina. Prabu Brawijaya ingat bahwa Putri Cina yang dianugerahkan kepada Arya Damar dulu sudah dalam keadaan mengandung. Dan pada akhirnya Prabu Brawijaya memanggil Raden Pata yang diutus Dipati Pecatanda. Apabila tidak mau dipanggil, Dipati Pecatanda diperintahkan untuk membunuhnya. Singkat cerita,
atas dasar keterangan dan diplomasi yang sangat baik, sehingga Raden Patah mau menghadap Prabu Brawijaya. Di situ akhirnya Patah diangkat menjadi Dipati di Bintoro dengan dibekali prajurit sebanyak 10.000. Dipati Bintoro terus kembali ke Bintoro. Cerita selanjutnya, Raden Syahid setelah bertepang luat dan bertapa mengikuti arus air sungai, terus meneruskan perjalanan untuk menghadap Sunan Gunung Jati, yang akhirnya Raden Syahid dijadikan menantu dan dikawinkan dengan Dewi Siti Zainab. Raden Syahid diberi gelar Syekh Malaya dan disuruh menempati suatu daerah yang diberi nama Kalijaga. Syekh Malaya, Raden Syahid atau lebih dikenal Sunan Kalijaga, juga meminta ilmu kepada Sunan Gunung Jati mengenai kenyataan ilmu. Sunan Gunung Jati mengajarkan ilmu dengan menukil ajaran ulama besar dari tanah Arab, seperti dari Syekh Ibrahim, Syekh Sabit, Syekh Muhyiddin putra dari Syekh Arabi, Syekh Abu Yazid Bastami, Isyarudadi, Syekh Samamu Ngasarani. Setelah Sunan Gunung Jati sampai mengajarkan pada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, di mana Nabi Musa mengaku pandai tanpa guru, hanya berpedoman pada tulisan dan mengira sudah menguasai segala ilmu, akan tetapi masih sangat jauh-jauh. Sehingga Nabi Musa mendapat teguran dari Allah agar berguru kepada Nabi Khidir. Sunan Kalijaga diajari cara memilih guru yang sejati dan diberitahu juga contoh guru palsu sangat banyak. Guru yang sejati adalah bukan guru yang hanya mengajar ngaji, bukan guru yang mengajarkan ngidung atau nembang Jawa, bukan guru yang mengajarkan nulis, bukan guru yang mengajarkan kesaktian, bukan guru yang mengajarkan zikir. Sedangkan guru sejati adalah guru yang mengajarkan ilmu sejati. Nabi Musa menguasai syariat agung dan juga menjadi raja, sedangkan Nabi Khidir tidak menguasai ilmu syariat atau telah meninggalkan syariat dan tidak dikenal banyak orang. Nabi Khidir hanya menggunakan ketenangan batin atau dalam bahasa Jawa mungkul sare ing lakon. Akan tetapi Nabi Khidir lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah, di mana orang awam menganggap Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Sebab ilmu itu tidak tentu berada pada orang yang luhur, tidak tentu pada orang biasa, tidak tentu pada orang tua ataupun muda, sebab apabila telah mendapat ridho Allah, walau belum masanya, tentu akan mendapat ilmu yang sangat tinggi dibanding ulama besar yang bagaimanapun. Setelah jelas, Sunan Kalijaga menanyakan di mana tempat Nabi Khidir. Sunan Gunung Jati memberitahu tempat Nabi Khidir adalah di Buralakbar, bertempat di Lutmat Goib. Setelah mendengar itu, Sunan Kalijaga mohon izin untuk berangkat mencari Nabi Khidir. Sunan Gunung Jati termangu-mangu melihat tekad dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berjalan ke arah utara sehingga sampai di tepi laut. Sunan Kalijaga menemui kebingungan yang sangat dalam karena tidak bisa menyeberangi lautan, sehingga Sunan Kalijaga bertafakur. Pada akhirnya Nabi Khidir datang menemui Sunan Kalijaga dan mengajarkan ilmu yang sangat banyak. Setelah Sunan Kalijaga dipanggil oleh Nabi Khidir, Sunan Kalijaga termangu di tepi laut. Setelah agak lama, Sunan Kalijaga pulang, dan semenjak itu Sunan Kalijaga terkenal dengan nama Sunan Kalijaga. Pada saat yang lain, Sajid Ngalimurkid, saudara Sunan Ampel lain ibu, pergi ke tanah Jawa menuju Ngampel. Disuruh menetap di Mejagung, sehingga terkenal dengan nama Pangeran Mejagung. Berbeda dengan Sunan Mejagung, akan tetapi beliau tidak termasuk golongan wali, hanya termasuk wali nukba, yang artinya wali tututan atau sambungan wali.
atau disebut juga Wali Anakan. Sedangkan yang termasuk wali di tanah Jawa adalah yang disebut Sinuwun dalam arti sebagai panutan, yaitu 1. Sunan Ngampel atau Raden Rahmat. Yang kedua, Sunan Gunung Jati atau Syed Jan. Yang ketiga, Sunan Ngudung atau Syekh Sabil. Dan yang keempat, Sunan Giri Raden Santri Ali bergelar Ngali Murtolo. Yang kelima, Sunan Penang atau Magdum Ibrahim. Yang keenam, Sunan Ngalim Abu Hurairah di Mejagung. Yang ketujuh, Sunan Derajat di Muria atau Syekh Masakeh Mahmud. Dan yang kedelapan, Raden Syahid berjuluk Syekh Malaya, Wali Pamungkas. Kesemuanya berjumlah 8 disebut Wali Sono, yang berarti dunungan wali atau tempatnya wali. Yang termasuk Wali Nukba atau wali tututan di tanah Jawa adalah sebagai berikut. 1. Sunan Tembayat. Kedua, Sunan Giri Parapen. Yang ketiga, Sunan Kudus. Yang keempat, Sultan Syah Ngalam Akbar. Yang kelima, Pangeran Wijil di Kedilangu. Yang keenam, Pangeran Ngewongga. Yang ketujuh, Ki Gede Gedang Pengging. Yang kedelapan, Pangeran Konang. Yang kesembilan, Pangeran Cirebon. Dan yang ke-10, Pangeran Karanggayam. Yang ke-11, Ki Ageng Selo. Yang ke-12, Pangeran Panggung. Yang ke-13, Pangeran di Surapingga. Yang ke-14, Ki Juru Mertani di Giring. Yang kelima, Ki Ageng Pemanahan. Yang ke-16, Buyut Ngerang. Yang ke-17, Ki Gede Wonosobo. Yang ke-18, Panembahan Palembang. Yang ke-19, Ki Buyut di Banyu Biru. Yang ke-20, Ki Ageng Bajasta. Ke-21, Ki Ageng Kripik. Yang ke-22, Ki Ageng di Karutangan. Yang ke-23, Ki Ageng Toyajene. Dan yang ke-24, Ki Ageng Toyareka. Dan yang ke-25, Pamungkas Wali Raja Sultan Agung. Lanjut cerita, Sunan Giri di Gajah mempunyai murid dari daerah Siti Jenar yang bernama Kasan Ngaliansar, yang lebih dikenal dengan nama Siti Jenar atau Syekh Lemabang, juga disebut Lemah Kuning, saat ingin diajari ilmu rahasia. Akan tetapi Sunan Giri belum mau mengajarkan ilmu itu karena belum saatnya, sehingga menyebabkan Syekh Lemabang sangat kecewa dan merasa tidak ada artinya pergi ke tanah Jawa. Syekh Lemabang sudah mengetahui tempat di mana Sunan Giri biasa mengajarkan ilmu rahasia kepada murid-muridnya. Syekh Lemabang ingin mencuri dengar ajaran tersebut dengan cara merubah dirinya menjadi bawang putih, lalu mendekat ke arah di mana Sunan Giri akan mengajarkan ilmu itu. Akan tetapi Sunan Giri dengan mengundangnya sudah mengetahui, sehingga pada waktu itu tidak jadi menurunkan ilmunya kepada murid-muridnya dan ditunda pada malam Jumat yang lain. Pada hari Jumat yang telah ditentukan, jadilah Sunan Giri akan mengajarkan ilmu rahasia kepada murid-muridnya. Syekh Lemabang segera merubah dirinya menjadi cacing kalung dan menyusup di bawah perahu yang digunakan oleh Sunan Giri untuk mengajarkan ilmu rahasia. Sunan Giri sebetulnya sudah tahu bahwa ada penyusup, akan tetapi tetap dibiarkan, sehingga Syekh Lemabang bisa mendengar semua ajaran ilmu rahasianya Sunan Giri. Setelah dikuasanya ilmu rahasia, Lemabang pergi dari Giri dan mendirikan padepokan sendiri, serta menjadi guru besar dalam ilmu olah batin, sehingga terkenal dengan sebutan Pangeran Siti Jenar. Ajaran Syekh Siti Jenar hanya mengutamakan olah rasa dan sudah meninggalkan sembahyang. Karena kepandaian cara mengajar pada murid, perguruan Siti Jenar sangatlah terkenal. Murid Syekh Siti Jenar antara lain dari keturunan Majalengka dan Pengging. Banyak yang menjadi muridnya, seperti Ki Ageng Tinggir, Pangeran Panggung, Buyut Ngerang, serta Ki Ageng Pengging. Ketenaran padepokan Siti Jenar mengalahkan ketenaran Wali Songo. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya para penduduk kota dan desa
serta para ulama banyak yang menjadi santrinya. Lama-kelamaan, Sunan Giri mendengar ketenaran Siti Jenar dan berniat memanggil Siti Jenar dengan nama lain Lemabang. Sunan Giri mengutus 2 ulama yang tidak disebutkan namanya, dan singkat cerita, 2 ulama telah sampai di Padepokan Lemabang. 2 ulama menyampaikan pesan Sunan Giri bahwa Lemabang dipanggil oleh Sunan Giri untuk bermusyawarah masalah ilmu ketuhanan. Setelah pesan disampaikan, Lemabang menjawab bahwa di sini tidak ada Lemabang, yang ada hanyalah pangeran sejati. Setelah mendengar ucapan Lemabang seperti tersebut di atas, 2 ulama tadi pulang meninggalkan Padepokan Lemabang tanpa pamit. Sesampainya di Giri, 2 ulama utusan menyampaikan kepada Sunan Giri apa yang telah diucapkan oleh Lemabang. Setelah mendengar laporan 2 ulama tadi, Sunan Giri sangatlah marah. Akan tetapi, setelah dinasihati oleh para wali, Sunan Giri akhirnya sadar. Sunan Giri kemudian menyuruh kedua ulama utusan untuk kembali memanggil Lemabang dengan menuruti apa saja kemauan Lemabang atau pengakuan nama pangeran sejati. Setelah sampai di Padepokan Lemabang, 2 ulama utusan menyampaikan pesan Sunan Giri bahwa pangeran sejati dipanggil menghadap Sunan Giri. Pangeran Lemabang menjawab bahwa pangeran sejati tidak ada. Yang ada di Padepokan adalah Lemabang, sedangkan Lemabang adalah wajah dari pangeran sejati. Dan apabila pangeran sejati tidak mengizinkan Lemabang berangkat, maka tidak mungkin Lemabang akan berangkat. Akhirnya, 2 ulama utusan mengatakan bahwa pangeran sejati dan Lemabang dipanggil menghadap Sunan Giri. Setelah itu, barulah Lemabang mau menghadap Sunan Giri. Singkat cerita, sampailah 2 ulama utusan dan Lemabang di Giri. Lemabang dan 8 wali akhirnya bermusyawarah mengenai marifat kepada Allah, dan masing-masing wali mengemukakan pendapatnya masing-masing. Setelah ke-8 wali menguraikan pendapatnya, Syekh Lemabang membantah dan mengatakan, ibarat sesungguhnya akulah Allah. Sudah nyata bahwa ingsun kang sejati bergelar Prabu Satmata dan tidak ada yang lain. Dan masih banyak uraian yang disampaikan oleh Lemabang. Ke-8 wali hanya tersenyum setelah mendengar ucapan Lemabang. Setelah Lemabang pulang, ke-8 wali menyimpulkan bahwa ajaran Lemabang sesat. Akan tetapi karena belum waktunya, para wali yang dipimpin oleh Sunan Giri akan menghadiri Lemabang setelah kerajaan Demak berdiri. Ke-8 wali kemudian mengadakan perundingan, merencanakan menghancurkan Majalengka atau Majapahit. Yang dijagokan adalah Raden Patah, Lembu Batang Madura, dan keluarganya yang sudah masuk Islam. Sunan Ngampel berusaha menghalangi dengan alasan Raja Brawijaya memberi kemerdekaan pada para wali untuk menyebarkan agama Islam. Akan tetapi Raden Patah memberi alasan bahwa Raja Brawijaya belum masuk Islam dan mengharapkan jangan sampai di Jawa ada percampuran agama, dan mengharapkan di Jawa hanya ada satu agama, yaitu agama Islam. Lanjut cerita, Sunan Ngampel meninggal dunia dan dimakamkan di sebelah utara Masjid Ngampel. Sedangkan yang menggantikan menjadi imam adalah Sunan Ratu Giri dan Sunan Penang. Sunan Ratu Giri mengangkat dirinya menjadi raja di Giri dan bergelar Sunan Ratu, dan sangat dihormati oleh rakyatnya Yang menjadi patih adalah anaknya, Adipati Terung, yang berada di Tendes, bergelar Pangeran Palembang. Sunan Penang setelah mendengar bahwa Sunan Giri mengangkat dirinya menjadi raja, Sunan Penang tidak setuju. Sunan Penang selanjutnya pergi ke Tendes untuk menemui pamannya yang menjadi patih dan menuntut sang paman mengapa tidak mau mengingatkan kedudukan Ratu Giri adalah sebagai ulama atau wali, mengapa mau menjadi raja. Jawaban patih
bahwa sudah tidak kurang-kurang mengingatkan. Akan tetapi karena Sunan Giri Gajah dalam keadaan sedang mendapat wahyu dan besar menggunanya, sehingga mengakibatkan peringatan sang pati tidak dihiraukan. Oleh sang pati, Sunan Penang dimohon untuk menghadap Sunan Giri sendiri, dan Sunan Penang sudah bertemu langsung dengan Sunan Giri. Sunan Penang menanyakan kepada kakaknya, yaitu Sunan Giri, tentang bagaimana jalan ceritanya, sehingga Sunan Giri mengangkat dirinya menjadi raja di Giri. Sunan Giri menjawab bahwa dirinya menjadi raja adalah sudah kehendak Tuhan. Sunan Penang tidak percaya dan meminta saksi. Sunan Giri menyanggupinya. Sunan Penang akhirnya diajak oleh Sunan Giri untuk pergi ke Mekah guna meminta saksi kepada Yang Maha Suci dengan jalan tafakur di rumah Allah. Sunan Penang mengikuti saja kehendak Sunan Giri. Dalam perjalanan, keduanya singgah di Malaka untuk menghadap kakeknya yang bernama Syekh Maulana Ishaq. Setelah sampai, Sunan Giri ditanya oleh Maulana Ishaq tentang ada apa keperluannya. Sunan Giri menjawab apa adanya. Pada akhirnya, Maulana Ishaq memerintahkan kepada keduanya untuk kembali saja ke tanah Jawa dan tidak usah mengambil saksi di Mekah. Cukup hanya Maulana Ishaq saja yang menjadi saksi. Dengan penjelasan bahwa mengapa Sunan Giri mengangkat dirinya menjadi raja adalah sekedar sebagai syarat agar selamat siapa saja yang akan menjadi raja di belakang hari. Artinya, ia akan menjadi raja pengganti. Nantinya, jangan sampai langsung menggantikan seorang raja yang bukan dari raja yang beragama Islam. Sunan Giri dan Penang sangat puas atas keterangan Maulana Ishaq. Pada saat itu pula, Sunan Penang meminta izin untuk menjadi raja, menyamai Sunan Giri. Syekh Maulana Ishaq juga menyetujui. Sunan Giri diperintahkan menjadi raja para ulama. Sunan Penang diperintahkan menjadi raja dalam soal agama dan ilmu. Keduanya akhirnya kembali ke Jawa. Sunan Penang menjadi raja di Ngampel, bergelar Prabu Nyakrakusuma. Juga mempunyai nama lain sebagai julukan, yaitu Ratu Wahdat. Lain cerita bahwa pada saat itu Majapahit sedang terjadi wabah yang mengakibatkan banyak para penduduk yang meninggal dunia. Prabu Brawijaya memerintahkan kepada Kyai Bubak dan Jinal Ngabidin meminta syarat kepada Sunan Giri. Akan tetapi Sunan Giri tidak berkenan. Sunan Giri menyatakan bahwa apabila Prabu Brawijaya mau menghadap langsung kepada Sunan Giri serta menyerahkan kerajaan kepada Sunan Giri, maka barulah Sunan Giri berkenan memberi syarat. Sebab sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa bahwa kerajaan sudah waktunya dipindahkan ke Giri. Kyai Bubak yang mendengar ucapan Sunan Giri segera menyampaikan kepada Prabu Brawijaya tentang apa yang telah diucapkan oleh Sunan Giri. Sedangkan Jenderal Ngabidin masih tetap tinggal di Giri. Singkat cerita, Prabu Brawijaya sangat marah dan memerintahkan untuk menyerang Giri. Dalam penyerangan tersebut, pasukan Majapahit dipimpin oleh Arya Lekan. Awalnya, Arya Lekan menang perang. Akhirnya, Sunan Giri menyipta kalam, dijadikan sebuah keris untuk melawan Arya Leka sendiri. Keris tersebut diberi nama keris Kalamunyang. Dalam perang tanding antara Arya Leka dengan Sunan Giri, Arya Leka kalah dan kembali pulang ke Majapahit, melapor kepada Prabu Brawijaya. Keris Kalamunyang kemudian dicipta kembali menjadi kalam oleh Sunan Giri. Lanjut cerita, Prabu Anom di Palembang, anak dari Adipati Pecatanda yang dulu diangkat menjadi pati oleh Sunan Giri. Pada saat itu sedang berada di Tandes, sedang membawa prajurit. Setelah Sunan Giri mendengar kabar tersebut, maka Sunan Giri menyuruh untuk memanggil Prabu Anom. Akan tetapi Prabu Anom tidak berkenan. Bahkan jawabannya mau menghadap Sunan Giri dengan syarat
diperbolehkan untuk sama tinggi dengan Sunan Giri. Sunan Giri marah, akan tetapi ditutupinya kemarahan itu. Akibatnya, Prabu Anom diperkenankan untuk duduk sama tinggi dengan Sunan Giri. Singkat cerita, Prabu Anom sudah menghadap dan duduk sama tinggi dengan Sunan Giri. Pada saat itu, Sunan Giri menunjukkan kemarahannya. Prabu Anom dimarahi oleh Sunan Giri, sehingga Prabu Anom sangat ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa. Malahan badannya lemas dan turun dari tempat duduk sambil menyembah Sunan Giri. Akhirnya, Prabu Anom dimaafkan dan diambil anak angkat oleh Sunan Giri. Sunan Giri sangat menyayangi Prabu Anom. Bahkan Prabu Anom dianggap sebagai anak kandungnya sendiri dan dianggap sebagai anak yang paling tua dan diberi gelar Prabu Anom Suradiraja. Prabu Anom menyatakan kepada yang angkat sanggup menyerang orang bukan Islam. Akan tetapi, Sunan Giri tidak menyetujuinya. Prabu Anom kedudukannya bukan sebagai ahli waris. Sunan Giri takut kepada kutukan Tuhan Yang Maha Kuasa. Prabu Anom mohon izin pulang ke Palembang. Sunan Giri menyetujuinya dan memberi pendamping seorang yang bernama Pecatanda, seorang sesepuh di Surabaya. Pecatanda di Palembang diberi penghargaan dari tanah di Mospura dan di Balitung. Pada saat itu, Adipati Terung, ayah dari Prabu Anom, mendengar kabar tentang keadaan putranya, sehingga Adipati Terung sangat bahagia. Lain cerita, di Tanah Pati, ada seorang yang melancarkan ajaran menyimpang dari aturan syariat Islam. Sunan Giri mengutus Ki Panangsang untuk meredam. Akan tetapi, Ki Panangsang kalah perang dan kembali ke Giri. Sunan Giri memerintahkan agar yang membuat onar di Pati dibiarkan dulu, sebab pada saat itu belum tiba pada hari nasnya yang bisa mengakibatkan tanpa hasil. Pada saat yang lain, Adipati Tuban dan Daha menyimpang juga dari ajaran syariat Islam. Ki Panangsang mendapat tugas dari Sunan Giri untuk menyerbu ke Tuban dan Daha. Pasukan Tuban karena merasa kalah kuat tidak mau melawan. Bahkan Adipati Tuban mengutus utusan menyatakan menyerah kepada Sunan Giri. Sunan Giri sangat bahagia. Ia mengutus Ki Panangsang menggagalkan penyerangan dan diperintahkan kembali ke Giri. Atas jasa Ki Panangsang, maka Sunan Giri mengangkat Ki Panangsang menjadi Arya, sehingga namanya menjadi Arya Penangsang. Lanjut cerita, Sunan Giri meninggal dunia dan dimakamkan di Giri atas kehendak Sunan Penang. Sepeninggal Sunan Giri, yang diangkat menjadi raja adalah anak tertua yang bernama Pangeran Dalem, kemudian bergelar Sunan Giri kedua. Prabu Brawijaya mendengar bahwa Sunan Giri telah meninggal dunia, sedangkan yang menggantikannya adalah anaknya. Prabu Brawijaya marah karena merasa tidak dianggap oleh Sunan Giri. Sebagai tandanya adalah pengangkatan raja tidak sepengetahuan dirinya, sehingga dianggap bahwa Sunan Giri akan memberontak. Sebelum menjadi besar, Prabu Brawijaya memerintahkan menyerang lebih dulu. Yang diutus adalah Arya Gajah Pramada. Singkat cerita, Giri kalah dan Sunan Giri II melarikan diri ke pinggir laut bersama dengan kerabatnya, juga bersama sahabat yang bernama Wanapala, dan melanjutkan pelarian ke hutan Krenda Wahana guna mendirikan desa. Setelah Giri dalam keadaan kosong, Semaroma dibakar oleh pasukan Gajah Pramada. Bahkan makam Sunan Giri I dibongkar, akan tetapi tidak ada yang bisa, sebab semuanya pingsan. Di dekat makam ada dua orang Giri yang masing-masing mempunyai ciri, yang satu buta dan yang satu pincang. Kedua orang tersebut oleh Patih Gajah Pramada dipaksa membongkar makam Sunan Giri I. Karena kedua orang tersebut takut akan dibunuh, sehingga mau. Dalam penggalian tidak ada halangan. Akan tetapi,
Setelah papan penutup makam sudah nampak, keluarlah banyak lebah dari dalam makam dan menyenggat pasukan Majapahit. Semua pasukan melarikan diri ke Majapahit. Akan tetapi, lebah terus mengejar sampai ke pusat kerajaan Majapahit. Bahkan Prabu Brawijaya beserta kerabatnya dikejar terus oleh lebah. Singkat cerita, Prabu Brawijaya mengungsi ke Wirasaba. Kerajaan dikosongkan. Setelah Majapahit kosong, Sunan Giri II kembali ke kiri. Akan tetapi, karena rumah-rumah di kiri telah habis terbakar, maka Sunan Giri II memerintahkan untuk mengambil rumah-rumah yang kosong di Majapahit untuk dibawa ke kiri. Singkat cerita, Giri sudah kembali seperti sedia kala. Setelah lebah sudah hilang, Prabu Brawijaya juga kembali ke Majapahit. Semua rumah yang sudah dibawa ke kiri diganti, sehingga di Majapahit sudah kembali seperti sedia kala. Para wali beserta putra Majapahit, Prabu Jaran Ponali dari Sumenep, Sri Lembu Petang dari Madura, Dewa Ketu dari Bali, Batara Katong dari Ponorogo, berkumpul di Bintara bermusyawarah akan menghancurkan Majapahit. Yang dijadikan senopati adalah Sunan Penang. Dipati Bintara hanya dipersiapkan sebagai raja. Dipati Bintara memerintahkan duta dengan membawa surat yang ditujukan kepada Dipati Terung. Duta sudah berangkat. Sepeninggal pembawa surat, para wali berniat membuat sebuah masjid. Dalam pembuatan masjid, para wali berbagi tugas. Sunan Kali ditugasi membuat satu tiang, akan tetapi belum siap. Ya akhirnya Sunan Kali mengumpulkan tatal dan disabda menjadi tiang. Singkat cerita, masjid sudah selesai dibangun. Akan tetapi para wali ragu dan khawatir barangkali arah kiblat tidak sesuai. Sunan Kali kemudian membentangkan tangannya. Tangan yang satu memegang Ka'bah dan tangan yang satunya lagi memegang pengimaman masjid. Kemudian dibetulkan arah kiblatnya. Setelah sempurna, barulah para wali sholat. Setelah pagi, di dalam masjid ada sebuah benda tergantung tanpa kantungan yang kemudian diambil oleh para wali. Setelah dibuka, benda tadi adalah sebuah pakaian takwa yang ada tandanya bahwa pakaian tersebut adalah untuk Sunan Kalijaga. Selanjutnya pakaian tersebut oleh para wali diserahkan kepada Sunan Kalijaga, sehingga sangat bersyukurlah beliau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sunan Benang mengatakan bahwa baju tersebut adalah bekas dipakai sholat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan baju tersebut bernama Antakusuma. Sedangkan yang pantas memiliki dan memakainya adalah yang akan menjadi ratu di tanah Jawa. Dalam rencana menghancurkan Majapahit, Sunan Ngudung yang diperintahkan untuk menyerang lebih dulu. Pasukan Sunan Ngudung berkumpul di Surabaya. Akan tetapi Sunan Ngudung mendapat pesan dari Sunan Penang apabila berperang dengan Dipati Terung agar sekedarnya saja. Singkat cerita, Sunan Ngudung beserta pasukan berangkat dengan membawa pasukan Kiai Antakusuma atau Kiai Gondel. Prabu Brawijaya mendengar bahwa Majapahit akan diserang, sehingga Prabu Brawijaya memerintahkan kepada Pati Gajah Mada untuk menghadapinya. Lanjut cerita, Dipati Terung sudah mendapat surat dari kakaknya yang berisi rencana penyerangan ke Majapahit. Dipati Terung juga menyetujui. Akan tetapi, dalam berangkatkan pasukan dengan cara menyamar agar tidak diketahui. Rencana Dipati Terung sangat menggembirakan Sunan Penang, sehingga Sunan Penang memberangkatkan pasukannya dari Demak. Dipati Terung mendapat perintah Prabu Brawijaya supaya menghadapi penyerang. Dengan didampingi oleh anak sulung dari Prabu Brawijaya yang bernama Prabu Anom Atmawijaya. Singkat cerita, Sunan Ngudung sudah perang tanding melawan Dipati Terung. Sunan Ngudung kalah dan meninggal, serta dimakamkan di sebelah barat Masjid Demak, dan yang menggantikan pimpinan perang adalah Sunan Kudus. Dipati Bintara beserta kerabatnya pergi ke Surabaya untuk menyiapkan diri guna menyerang Majapahit.
Dipati Bintara mendapat tugas menjaga pantai utara. Sunan Benang beserta para aulia bertugas menjaga di sebelah barat. Batara Katong dari Ponorogo beserta Raja Dewa Ketu dari Bali menjaga sebelah selatan. Sri Lembu Petang dari Madura beserta Prabu Jaran Ponali dari Madura mendapat tugas di sebelah timur. Prabu Brawijaya memerintahkan para senopati perangnya untuk menyerang. Sehingga cerita terjadilah perang besar. Dipati Bintara menggelar sorban milik Sunan Gunung Jati. Dari dalam sorban keluar tikus yang sangat banyak. Pasukan Majapahit lari tunggang langgang. Hari berikutnya, Dipati Bintara mengeluarkan keris Kalamunjang wasiat dari Sunan Giri. Dari situ, keluar lebah yang sangat banyak dan mengejar pasukan Majapahit. Dipati Bintara kemudian juga mengeluarkan peti dari Palembang. Dalam peti mengeluarkan suara yang sangat keras, bagaikan petir yang mengakibatkan bumi bergetar, yang kemudian mengeluarkan makhluk halus, atau lebih jelasnya, menyantet pasukan Majapahit. Sunan Benang mengeluarkan tongkat saktinya. Dari tongkat keluar keris yang sangat banyak, yang bisa bergerak sendiri, menyerang pasukan Majapahit. Pasukan Majapahit kalah dan lari tunggang langgang. Prabu Brawijaya melarikan diri ke Ponorogo. Di Ponorogo, Prabu Brawijaya mengumpulkan sisa pasukan serta para penduduk yang masih setia bersedia membantu. Dipati Bintara bermusyawarah dengan para wali serta mengirim surat kepada ayahnya, yaitu Prabu Brawijaya, yang isinya agar Prabu Brawijaya berkenan kembali ke Majapahit dan akan dijadikan sesepuh dengan syarat Brawijaya bersedia masuk Islam. Dan apabila tidak berkenan, maka terserah Prabu Brawijaya. Setelah surat dibaca, Prabu Brawijaya sangat marah. Singkat cerita, terjadi perang kembali. Pasukan Majapahit kalah perang. Prabu Brawijaya melarikan diri dan terpisah dengan istri dan kerabatnya yang berlari tanpa arah dan mencari hidup sendiri-sendiri. Cerita selanjutnya, Dipati Bintara terus mengejar dan mencari ayahnya. Saat dalam perjalanan, kemudian berjumpa dengan istri Prabu Brawijaya yang bernama Putri Dwarawati, memohon hidup. Sang putri kemudian dibawa ke Benang. Prabu Brawijaya tinggal sendirian sehingga putus asa, kemudian mengasingkan diri di Gunung Sawar. Di situ kemudian meninggal dunia, dan dari jasadnya mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya yang memancar dari Gunung Sawar kemudian didatangi oleh Dipati Bintara setelah tahu bahwa ayahnya sudah meninggal dunia. Dipati Bintara memeluk sambil menyesal. Kemudian ketahuan Sunan Benang. Sang Dipati Bintara dirayu agar hatinya tenang. Kemudian jasad Prabu Brawijaya dimakamkan di Demak. Yang mengangkat jasadnya Dipati Bintara dan Sunan Benang sendiri. Berbeda dengan yang diceritakan di buku Dharma Gandul, di mana Prabu Brawijaya melarikan diri ke timur, berniat mengumpulkan kekuatan Majapahit dari Bali, Kalimantan, Sumatera, dan yang lain. Baru sampai di Banyuwangi, disusul oleh Sunan Kalijaga yang mengemban tugas dari Dipati Bintara untuk mengislamkan Prabu Brawijaya. Dan setelah berhasil diislamkan, dua abdi yang bernama Sabdo Palon dan Ayo Genggong, atau sebutan lain untuk Kiai Semar, tidak mau masuk Islam, kemudian moksa dan akan menagih janji dalam kurun waktu kurang lebih 500 tahun. Menurut kisah di sini, setelah meninggal dunia, Prabu Brawijaya dimakamkan di Trowulan dan di tempatnya diberi nama Trowulan, yang berarti sastra wulan atau ilmu wanita, yang bermakna bahwa Prabu Brawijaya menggunakan rasa seperti wanita atau rasa kasihan atau tidak tega untuk menghancurkan pasukan Demak, karena yang dihadapi adalah putranya sendiri, sehingga pasukan Majapahit diperintahkan menyerang sekedarnya saja. Setelah pemakaman, kemudian para wali bermusyawarah. Dipati Bintara diangkat menjadi Raja Demak dan bergelar Ngawantipura. Akan tetapi dengan syarat
Sunan Giri II dinobatkan menjadi raja terlebih dulu selama 40 hari. Tujuannya adalah untuk memberi jarak bahwa dalam pengangkatan Dipati Bintara menjadi raja, bukan menggantikan seorang raja yang bukan beragama Islam. Setelah genap 40 hari, Sunan Giri II meletakkan jabatannya kembali sebagai raja dan digantikan oleh Dipati Bintara. Dipati Bintara bergelar Sultan Syekh Alam Akbar Brawijaya Sirullah Kalipati Rasulillah Waha Amiril Mukminin Tajudil Ngatul Kamican. Sedangkan dia diangkat menjadi pati adalah putra Ki Ageng Wanapala yang bernama Pati Mangkurat. Sedangkan yang menjadi penghulu adalah Sunan Benang. Untuk wali yang lain diangkat menjadi pujangga. Ki Ageng Wanapala diangkat menjadi jaksa. Cerita selanjutnya, istri Prabu Brawijaya yang bernama Dewi Erawati karena tidak kuat menahan kesedihan, akhirnya meninggal dunia. Oleh para wali dimakamkan di dusun Karangkajenar. Selanjutnya, Prabu Antom Antawijaya, putra Prabu Brawijaya, berniat mengadakan pemberontakan, bergabung dengan Dipati Terung. Dalam pemberontakan ini, ia menghadapi adalah Sunan Kudus. Prabu Anom Antawijaya kalah perang dan melarikan diri ke Gunung Lawu, bergelar Ki Ageng Gugur. Sedangkan Dipati Pacatanda di Terung menyerahkan diri dengan dikawal oleh Sunan Kudus menghadap ke Bintara, kemudian diangkat menjadi Dipati Terung. Juga ikut menyiarkan agama Islam. Anak Dipati Terung yang bernama Ayu Rinui diambil oleh Sultan, kemudian diberikan kepada Sunan Kudus. Cerita selanjutnya, Ki Ageng Selo yang lebih dikenal dengan nama Ki Ageng Selo adalah anak dari Seng Abdullah di Getas Pandawa. Ki Getas Pandawa anak dari Lembu Peteng di Tarup, sedangkan Lembu Peteng anak keempat dari Prabu Brawijaya. Ki Ageng Selo mempunyai saudara kandung sebanyak 12 orang, masing-masing bernama Ki Ageng Abdullah di Tarup, Ki Ageng Selo Panenggak, Ki Ageng Ahmad Danom di Purna. Laki-laki meninggal dunia saat muda, lain ibu, yaitu Dede Sukawati. Dan nomor selanjutnya, Nyi Ageng Jayapanantas di Kare, Nyi Ageng Wiradi, Nyi Ageng Sampudin di Pongkang, Nyai Ageng Wangsaprana di Bali, Nyai Nirawangsa di Pongkang. Meninggal dunia saat bayi, Nyi Ageng Mukmin dengan di Bayang, yang disebutkan hanya 11 saudara. Semua ikut Ki Ageng Selo, di mana Ki Ageng Selo penghasilannya hanyalah bertani. Pada suatu hari, Ki Ageng Selo menangkap pencuri di sawahnya. Pencuri tersebut seorang nenek-nenek. Setelah diadili oleh Sultan Demak, kemudian dipenjara. Tidak lama dalam penjara, ada seorang nenek-nenek mendatangi nenek yang ada dalam penjara sambil membawa air. Tidak berapa lama, terdengar suara ledakan yang sangat keras. Bersama dengan itu, musnahlah kedua nenek tersebut. Sejak saat itu, Ki Ageng Selo terkenal bisa memegang kilat atau halilintar. Cerita selanjutnya, ada seorang datang dari Demak yang bernama Kiai Becak. Mempunyai seorang istri yang sangat cantik, datang ke Tarup untuk mengadakan pertunjukan wayang. Istri dalang yang cantik sangat diinginkan oleh Ki Ageng Selo. Dalang tersebut oleh Ki Ageng Selo dibunuh, sehingga semua peralatan wayang dan istri Ki Dalang menjadi milik Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo sangat menyukai alat musik wayang yang bernama kempul. Saking senangnya terhadap kempul tadi, Ki Ageng Selo sampai lupa terhadap istri Ki Dalang. Kempul tersebut kemudian diberi nama Kiai Becak, yang oleh Sunan Kalijaga diberi syarat sehingga kempul tersebut mempunyai kekuatan magis sebagai pertanda perang. Apabila kempul atau bende tersebut dibunyikan dan berbunyi nyaring, menandakan akan menang perang. Dan siapapun yang memilikinya di belakang hari akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Anak Ki Ageng Selo ada 14 orang yang masing-masing bernama
Nyai Ageng Lurung Tengah di Wonosobo, Nyai Ageng Sungep di Wonosaba, sehingga terkenal dengan nama Nyai Ageng Pangeringan, Nyai Ageng Mandalika di Bangsri, Nyai Nur Muhammad di Jati, terkenal dengan nama Nyai Ageng Jati, Nyai Ageng Sulaiman di Patanen, terkenal dengan nama Nyai Ageng Patanen. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 dari istri sepuh asli Wonosobo. Laki-laki meninggal dunia saat muda. Nyai Ageng Jakarya di Pakis Dadu, Nyai Ageng Ahmad Kahar di Pakis Kidul, Nyai Ageng Mukibah di Pakis Haji. Bagus Anis. Nomor 6 sampai dengan nomor 10 dari istri nomor 2. Yang perempuan meninggal saat muda, yang kedua meninggal saat muda, dan yang ketiga juga meninggal saat muda. Bagus Baji lebih terkenal dengan nama Kyai Ageng Pasuson. Nomor 11 sampai dengan 14 dari istri nomor 3. Ada salah seorang wali yang sangat ahli dalam ilmu ma'rifat. Syariat sudah ditinggalkan. Dia bernama Pangeran Panggung, saudara nomor 2 dengan Sunan Ngudung. Sedangkan Sunan Ngudung anak dari Khalifah Husain pada zaman dulu. Pangeran Panggung mendirikan perguruan yang hanya mengajarkan ilmu batin, yang sudah meninggalkan sholat. Para murid hanya diajari sholat daim, yaitu sholat hanya dalam batin. Pangeran Panggung mempunyai binatang peliharaan berupa 2 ekor anjing, yang masing-masing diberi nama Iman dan Tauhid. Keduanya dapat berbicara layaknya manusia. Ketenaran ajaran Pangeran Panggung terdengar sampai ke Demak, sehingga Pangeran Panggung dipanggil menghadap Sultan. Singkat cerita, Pangeran Panggung sudah menghadap Sultan Demak dan ditanya oleh Sultan Bintara tentang kebenaran bahwa Pangeran Panggung hanya mengajarkan sholat daim, yang berakibat merusak rukun Islam dan syariat Nabi. Sambil menyembah, Pangeran Panggung menjawab bahwa hal tersebut benar adanya. Sebab jika hanya berbicara soal syariat, pasti terjadi perbedaan pendapat yang pada akhirnya akan terjadi pertentangan. Padahal Tuhan itu maha benar dan tidak mungkin untuk dipertentangkan. Setelah mendengar jawaban Pangeran Panggung seperti tersebut di atas, Sultan Bintara meminta keterangan mengenai rasa dari ilmu sejati yang terkandung dalam Al-Quran agar dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Pangeran Panggung menjawab dengan sopan bahwa masalah tersebut mudah dan sukar. Mudah bagi yang sudah terbuka dan sukar bagi yang belum terbuka. Ilmu yang paling sempurna adalah ilmu yang bisa mengenal dirinya sendiri dan mengantarkan untuk mengenal Tuhan. Pertama, mengetahui kematian diri dengan tujuan kepada keselamatan. Yang kedua, mengetahui diri berasal dari mana. Setelah mendengar penuturan Pangeran Panggung, Sultan Bintara agak kesulitan memahaminya. Dengan suara pelan, Sultan Bintara minta dijelaskan simbol sholat yang berada pada tubuh manusia, yang ada hubungannya dengan ilmu Ca. Pangeran Panggung menjawab pelan tentang hubungan sholat dengan badan manusia, yaitu sebagai berikut. Sholat zuhur 4 rakaat. Disebabkan karena manusia mendapat anugerah 2 tangan dan 2 kaki. Sholat asar 4 rakaat. Karena manusia mendapat anugerah sepasang telinga, kal kausar, dan punggung kanan kiri. Sholat maghrib 3 rakaat. Karena manusia mendapat anugerah 2 lubang hidung dan 1 buah mulut. Sholat isya 4 rakaat. Karena manusia mendapat anugerah 2 telinga dan 2 mata. Sholat subuh 2 rakaat. Karena manusia mendapat anugerah roh dan jasad. Sedangkan sholat witir adalah sebagai pelambang dari 2 buah alis manusia. Sedangkan perbedaan waktu sholat karena disebabkan oleh beberapa kisah sebagai berikut. Sholat subuh yang mempunyai kisah Nabi Adam saat diturunkan dari surga dan berpisah dengan Siti Hawa, sehingga Adam sangat menderita karena tidak ada temannya. Nabi Adam bertobat
Dan atas kemurahan Sang Pencipta, malaikat Jibril mengemban tugas dari Tuhan, memerintahkan Nabi Adam untuk menjalankan sholat 2 rakaat. Nabi Adam menjalankan sholat 2 rakaat bersama dan waktu fajar. Ketika ulus salam kanan kiri, Siti Hawa sudah berada di sampingnya dan menjawab salam Nabi Adam. Sholat zuhur yang mempunyai kisah adalah Nabi Ibrahim. Pada saat dibakar, Nabi Ibrahim bertobat sehingga diperintah Tuhan untuk sholat 4 rakaat. Nabi Ibrahim sholat sehingga mengakibatkan api padam. Dan sholat asar yang mempunyai kisah Nabi Yunus pada waktu berada di perut ikan paus. Setelah bertobat, Nabi Yunus mendapat perintah Tuhan agar menjalankan sholat 4 rakaat. Setelah Nabi Yunus menjalankan sholat, ikan paus tidak kuat sehingga hancurlah tubuhnya, sehingga Nabi Yunus dapat keluar dari perut ikan tersebut. Sholat maghrib yang mempunyai kisah adalah Nabi Nuh ketika dilanda banjir dan topan yang sangat besar. Nabi Nuh merasa salah dan bertobat, sehingga Nabi Nuh diperintahkan menjalankan sholat 3 rakaat sehingga air menjadi surut dan badai sirna. Sholat Isya yang mempunyai kisah adalah Nabi Musa ketika dia kalah perang dengan Raja Arkiyah. Setelah Nabi Musa sholat hajat, Nabi Musa mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat 4 rakaat sehingga Nabi Musa menang perang. Setelah Pangeran Panggung menjelaskan panjang lebar seperti tersebut di atas, Sultan Bintara meminta keterangan lagi masalah An-Nasir. Pangeran Panggung mengatakan atas dasar petunjuk guru pada zaman dulu bahwa An-Nasir berjumlah 4, baik An-Nasir lahir maupun An-Nasir batin. Setelah mendengar jawaban Pangeran Panggung, Sultan Bintara memohon untuk diterangkan maknanya. Pangeran Panggung dengan sopan mengatakan kepada Sultan Bintara bahwa An-Nasir yang berjumlah 4. Yang pertama adalah An-Nasir Allah, terdiri dari zat, sifat, asma dan af'al. Zat adalah wujud dari Allah sendiri. Dari segala sesuatu yang mengada adalah wujud dari Allah, yang besar maupun yang kecil. Dari suatu wujud, semuanya adalah milik Allah. Semua diri tidak mempunyai daya hidup, hanya Allah lah yang maha hidup. Sedangkan semua makhluk yang mempunyai daya hidup, semua berasal dari Allah. Yang kedua adalah sifat, yaitu segala bentuk yang nampak, bentuk yang besar maupun yang kecil, segala bentuk isi bumi dan langit. Hakikatnya tidak punya bentuk, hanya Allah yang memiliki segala bentuk. Sedangkan asma adalah nama segala sesuatu. Isi bumi dan langit berbeda namanya, akan tetapi hanya Allah lah yang mempunyai nama yang sempurna. Arti dari afal adalah perbuatan yang nampak. Semua isi bumi dan langit berbeda pekerjaannya, semuanya tanpa gerak. Hanya Allah lah yang kuasa atas segala gerak. Telah habis An-Nasirnya Allah, ganti yang dibicarakan, yaitu mengenai An-Nasir Roh, yang juga berjumlah 4, masing-masing yaitu wujud, ilmu, nur dan suhud. Wujud adalah hidup, yaitu hidup yang sejati. Sedangkan ilmu adalah pengertian atau pemahaman batin. Nur adalah roh ilafi, yaitu cahaya yang sangat terang. Sedangkan suhud itu adalah cita-cita batin. Sedangkan An-Nasir Kawula juga berjumlah 4, terdiri dari bumi, api, angin dan air. Bumi menjadi jasad, api menjadi cahaya memancar, angin menjadi nafas, sedangkan air menjadi darah dan cairan tubuh. Setelah mendengar semua keterangan Pangeran Panggung, Sultan Bintara sangat senang hatinya. Akan tetapi, agar supaya Pangeran Panggung tidak membuka semua rahasia Tuhan, Sultan Bintara meminta tekad Pangeran Panggung. Akhirnya, Pangeran Panggung meminta kepada Sultan Bintara agar membuat api unggun yang besar guna membakar dirinya. Sementara itu,
Pangeran Panggung masih terus membuka ilmu rahasia. Setelah api menyala, segera 2 ekor anjing milik Pangeran Panggung yang bernama Iman dan Tahid lebih dulu masuk ke dalam api, akan tetapi tidak terbakar. Setelah mengetahui bahwa anjingnya tidak terbakar, Pangeran Panggung masuk ke dalam api. Setelah berada di dalam api, Pangeran Panggung juga tidak terbakar. Malah Pangeran Panggung mengarang suluk Malang Sumirang. Setelah suluk Malang Sumirang jadi, Pangeran Panggung keluar dari api. Kemudian, suluk Malang Sumirang diserahkan kepada Sultan Bintara dengan disaksikan oleh semua para wali yang terheran melihat segala tingkah laku Pangeran Panggung, sehingga seluruh wali pada tidak sadar bahwa Pangeran Panggung bersama kedua anjingnya pergi meninggalkan negeri Demak. Sepeninggal Pangeran Panggung, para wali mempelajari isi suluk Malang Sumirang yang dipadukan dan bermacam-macam ilmu. Dan ternyata isi ajaran yang terkandung dalam suluk Malang Sumirang benar adanya. Kemudian Sultan Bintara memerintahkan para prajuritnya untuk mencari Pangeran Panggung sampai ketemu agar diajak kembali ke Keraton Demak. Setelah Pangeran Panggung bisa ditemukan dan mau diajak ke Demak, kemudian Pangeran Panggung mendapat julukan Sunan Kesang, dikarenakan ketika Pangeran Panggung dibakar, dirinya tidak terbakar. Cerita selanjutnya, Sultan Bintara memerintahkan para wali agar membuat kidung kakawin dan menghimpun cerita zaman dulu. Yang pertama kali membuat kidung adalah Sunan Giri, yaitu membuat tembang Asmaradana. Kemudian Sultan Bintara memerintahkan agar tembang Asmaradana disebarluaskan kepada masyarakat banyak untuk dijadikan tetembangan. Dan semua hasil karya para wali diberi nama Suluk Walisono atau Serat Walisono. Sedangkan hitungan waktu pada zaman kuno masih tetap dilestarikan. Untuk penanggalan, nama dan hari pasaran, wuku dan dewanya, pandangon, paringkelan, bidodari, petung pasaran, semuanya dirubah. Termasuk juga Sengkolo Nabi Pitu yang diberi nama pasaran. Kesemuanya bertujuan menyamai hitungan zaman dulu, termasuk juga hitungan pasangan 5, mengikuti saat sholat 5 waktu setiap hari. Sedangkan Dewa Hari Panca dicocokkan dan kitab Nujum Ramal, walaupun beda, akan tetapi sama-sama mempunyai tanda, baik ataupun buruknya hari, yang berguna untuk ilmu filsafat dan piyafat. Sedangkan hitungan bayi lahir, wuku dan dewanya, termasuk kayu dan hitungan burung, candra pelambang, serta pengapesan, dan tulak paliasan dirubah menjadi doa agar lebih bermanfaat dalam keselamatan hidup sang bayi, termasuk tulak condong dan pujari. Kemudian Sultan Bintara juga memerintahkan merubah nama tahun agar dirubah menjadi nama Arab, sehingga menjadi tahun Alif, Ehe, Jimawal, J, Dal, B, Wawu, Jimakir. Untuk hitungan windu, pada zaman dulu berjumlah 10, dan tiap windu berumur 10 tahun, dirubah menjadi 4 windu, dan setiap windu berumur 8 tahun. Perubahan 10 menjadi 4, dengan dasar mencocokkan anasir, yaitu anasir api, angin, air, dan bumi, sehingga nama windu menjadi Adi, Kuntara, Singara, dan Sancaya. Masing-masing windu mempunyai watak sendiri-sendiri, yaitu windu Adi yang berwatak api, sehingga dalam kurun waktu windu Adi sering terjadi kecelakaan. Yang kedua windu Kuntara berwatak angin, sehingga dalam kurun waktu banyak menimbulkan badai dan angin kencang. Yang ketiga windu Sangara yang bersifat air, sehingga dalam kurun waktu windu ini sangat murah air. Yang keempat, windu Sancaya yang bersifat tanah, sehingga bisa menyebabkan banyak gempa karena bumi sering bergetar. Sedangkan nama bulan juga dirubah dan mengambil dari bahasa Arab menjadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
yang kesemuanya dicocokkan dengan hari, wuku, dan pasaran. Pada setiap awal windu untuk mengetahui kejadian dalam kurun waktu 1 windu. Sedangkan nama hari yang membuat adalah Sunan Ngampel, mengambil dari bahasa Arab, berawal dari Ahad, Minggu, atau Sun atau matahari sebagai patokan hari awal, kemudian Sabtu, Jumu'ah, Kamis, Rabu, Selasa, dan Senin. Sunan Giri juga membuat hitungan dalam mencari rezeki, panjang dan pendeknya umur. Pal Nabi, Sri Sedono, yang bergilir setiap 4 tahun sekali. Kemudian juga menghitung akibat dari terjadinya gerhana bulan dan matahari, banjir, gempa, dan peredaran komet. Setelah sempurna, kemudian disebar kepada masyarakat untuk digunakan sebagai patokan. Kemudian para wali mengarang tembang untuk dijadikan nyanyian dan ajaran kepada masyarakat banyak, masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, Sunan Giri mengarang tembang Asmaradana, mengandung maksud asmara kepada nama Tuhannya. Dana berarti memberi, sehingga bermakna sembah puji yang tiada henti kepada Tuhan. Yang kedua, Sunan Giri juga mengarang tembang Sinom, mengandung maksud nur, Jayani Urip, yaitu sinar cahaya hidup yang tidak pernah tua atau selamanya muda. Yang ketiga, Sunan Mejagung mengarang tembang Mas Kumambang, mengandung maksud sebagai lambangnya ilmu yang mengarahkan tekad dan kemantapan manusia kepada akhir tujuan hidupnya, atau ilmu yang membuka gelap menjadi terang. Yang keempat, Sunan Kalijaga mengarang tembang Dendengkulo, mengandung maksud yang bersifat menyenangkan sebagai lambang panca indera, yaitu mata yang pramana, mengadakan kebijaksanaan dalam perbuatan. Telinga menjadikan kebebasan, hidung menjadikan kekuatan, bibir menjadikan tercapainya kehidupan yang sempurna. Yang terakhir, Bodha Paliwarani Karsa yang menjadikan manunggalnya Kaulo dengan Gusti. Sunan Kalijaga juga mengarang suluk pujian sebagai pelambang ilmu sejati, juga mengarang cerita zaman Majapahit dengan tokoh Ki Sutakara sebagai simpul dusun Jombang, juga mengarang Jaka Sumantri Pengking. Yang terakhir, mengarang hitungan hubungan antara hari dengan siapa yang mencuri bila ada orang yang kehilangan parang. Yang kelima, Sunan Benah mengarang tembang Durma yang bermakna macan atau harimau, yaitu sebagai lambang dari hawa nafsu manusia yang berjumlah 4. Yang pertama, nafsu amara berwarna merah. Yang kedua, nafsu luama yang berwarna hitam. Yang ketiga, nafsu supia yang berwarna kuning, dan nafsu mutmainnah yang berwarna putih. Sunan Benang juga mengarang cerita zaman Majapahit dengan tokoh Damar Wulan kawin dengan Ratu Ayu sehingga bisa moksa. Yang keenam, Sunan Muryapada mengarang tembang Pangkur yang berarti ekor, melambangkan ilmu yang berguna untuk membersihkan batin yang bersifat jelek atau nafsu amarah. Yang ketujuh, Sunan Giri Prapen dan Sunan Giri Kedaton mengarang tembang Megatruh, mengandung maksud ilmu tentang kematian yang sempurna. Yang kedelapan, Sunan Gunung Jati mengarang tembang Pucung, mengandung maksud manunggaling Kaulo dan Gusti. Sunan Gunung Jati juga mengarang silsilah keraton dari Keraton Pajajaran dengan rajanya Sri Mahesa Tandreman sampai berdirinya Majapahit. Yang kedelapan, Sunan Geseng mengarang tembang Micil, mengandung maksud Tajali dan Gusti. Sunan Geseng juga mengarang cerita tentang Majapahit, mulai Jaka Sujanma sampai dengan Brawijaya Katong yang bertempat di dusun Dadapan. Kesemuanya itu disebut tembang Mocopat yang berasal dari tembang Kawi. Yang pertama, Sekar Ageng, kedua Selisir, ketiga Tengahan. Ini yang asli dan terakhir, murni Karanwali, adalah Mocopat. Mocopat yang dimaksud adalah Mancarpat, dalam arti
manca adalah 5 arpat. Sumaos sehingga menghasilkan 5 nada dalam nada Jawa, di mana tangga nada ini adalah penyempurnaan dari nada Melayu yang digabung dengan nada Arab. Sedangkan wali yang meninggalkan ajaran sebagai berikut. 1. Sunan Giri Kedaton, ajarannya adalah wisikan ananing zat. Yang kedua, Sunan Tandes, ajarannya adalah wedaran wahananing zat. Yang ketiga, Sunan Mejagung, ajarannya adalah gelaran kahananing zat. Yang keempat, Sunan Penang, ajarannya adalah pambukaning tata mahlika di dalam bait Al-Makmur. Yang kelima, Sunan Muryapada, ajarannya adalah pambukaning tata mahlika dalam bait Al-Muharram. Yang keenam, Sunan Kalinyamat, ajarannya adalah pambukaning tata mahlika dalam bait Al-Muqaddas. Yang ketujuh, Sunan Gunung Jati, ajarannya adalah sentosaning iman. Yang kedelapan, Sunan Kajenar, ajarannya adalah sesahidan. Kesemuanya yang tersebut di atas pada awal berdirinya Kerajaan Demak atau ajaran yang pertama. Sedangkan pada akhir Kerajaan Demak, para wali juga ada 8 yang meninggalkan ajaran yang termuat dalam Wirid Hidayat Jati karangan Rangga Warsito pada bab Wahananing Hidayat Jati. Semua ajaran yang tersebut di atas, makna dan hakikat adalah sama, sebab kesemuanya berasal dari Sunan Ngampel, dan kesemuanya hanya untuk mempermudah dalam pengerjaannya berdasarkan dalil, hadis, qiyas, dan jima. Kesemuanya disebabkan karena apabila menguraikan zatnya Tuhan, tidak ada kalimat yang bisa menguraikannya, sebab baik huruf, kata, maupun kalimat adalah ciptaannya sebagai hijab bagi Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk juga semua nama adalah sebagai hijab bagi yang dinamai. Sebab Tuhan sangat-sangat rahasia, tanpa warna, tanpa bentuk, tidak laki-laki, tidak perempuan, dan tidak pula panci, serta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu maupun masa, tidak bertempat, hanya ada dalam cipta dan sasmita pada diri manusia yang waskita. Atau juga ajaran tersebut di atas bisa dipahami apabila paling tidak sudah mengenal ilmu marifat. Lebih mudah lagi apabila sudah mengenal ilmu di atas ilmu marifat, di mana ilmu ini dalam teori bisa dipelajari dari buku yang dikarang oleh Imam Nafri yang berjudul Al-Muwaqif wa Muqotobat, yang isinya sudah melampaui tingkat ilmu marifat. Sebab dalam Islam, orang ilmu disebut ulama, orang ahli marifat disebut afirin, sedangkan orang yang ahli melampaui ilmu marifat disebut wakif. Buku-buku teori yang mengajarkan ilmu tingkat marifat bisa dipelajari dari buku peninggalan ulama besar seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, Fath al-Rabbani, Fath al-Ghaib, Al-Quraisyah dengan risalahnya, Ibnu Abbad dengan surat-suratnya, Abu Athaillah dan kitab Al-Hikmahnya, Surah Wadi Maktul dengan 4 kitabnya, Al-Halaj, Al-Halabasi dan risalahnya, Abu Thalib Maki dengan Qut al-Qulubnya, Fariduddin al-Atar dengan kisah para sufinya, Jalaluddin Rumi, Al-Muhasibi dan lain-lain, yang sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam ilmu Jawa, ajaran tersebut bisa dipahami paling tidak orang yang telah mengenal teori ilmu rasa atau ilmu sejati. Sebagai teorinya bisa dipelajari di serat Jatimurti, Kaca Wirangi, Madurasa dan lain-lain. Atau juga dipahami bagi yang telah mengenai teori akidah di atas akidah tingkat pertama. Tingkatan akidah dasar adalah la ilaha illallah. Tingkatan kedua, la haula huwa, Quran surat Al-Hasr 22 hingga 24 dan lain-lain. Tingkatan ketiga adalah la ilaha illa anta. Tingkatan keempat adalah rahasia. Tingkatan kelima adalah rahasia di atas rahasia. Kedelapan ajaran wali di atas akan menimbulkan pertentangan dan permasalahan besar apabila diajarkan pada orang
yang masih dalam tingkat ilmu syariat. Para wali juga membuka layang Anbiya yang sebagian isinya menjelaskan bahwa ada 8 nabi yang meninggalkan kitab sebagai pedoman umatnya, yaitu Nabi Adam meninggalkan kitab 10 buah, Nabi Yesus meninggalkan kitab 50 buah, Nabi Idris meninggalkan kitab 30 buah, Nabi Ibrahim meninggalkan kitab 10 buah, Nabi Musa meninggalkan kitab 1 buah yang bernama Taurat, Nabi Daud meninggalkan kitab 1 buah yang bernama kitab Jabur, Nabi Isa meninggalkan kitab 1 buah yang bernama Injil. Yang terakhir, Nabi Muhammad meninggalkan kitab 1 buah yang bernama Al-Quran. Sedangkan nabi yang meninggalkan ajaran syariat adalah sebagai berikut, yaitu Nabi Adam, syariatnya menghalalkan menikahi saudara kandung. Nabi Nuh syariatnya menghalalkan memakan daging anjing. Nabi Ibrahim syariatnya menghalalkan minuman keras. Nabi Musa syariatnya membunuh harus dibunuh. Nabi Isa syariatnya dihukum mati tidak mati. Nabi Muhammad syariatnya laki-laki diperbolehkan menikah wanita sampai berjumlah 4. Nabi yang ajarannya menjadi agama berjumlah 6, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad meninggalkan kitab Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 ayat. Artinya Al-Quran 112, jumlah ayatnya 6.217 ayat. Jumlah kalimatnya sebanyak 3.006.217. Surat yang bernama Al-Fatihah mempunyai kepala yang terletak di Bismillah. Sedangkan kepalanya Bismillah ada di huruf alif. Huruf alif adalah sebagai sumber dari semua huruf yang berada dalam Al-Quran, yang bisa disebut juga sebagai Nur Muhammad. Alif yang termuat dalam kitab Taurat disebut alif Tamsur, yang dalam kitab Al-Quran menjadi jabar yang menunjukkan Muhammad Iyati. Di dalam kitab Injil bernama alif Istibah, yang di dalam Al-Quran menjadi jar yang menunjukkan Johar Muhammad. Di dalam kitab Jabur bernama Mutakalimun Wakid. Di dalam kitab Anbiya bernama alif Kurupul, yang di Quran menjadi tanwin yang menunjukkan Muhammad adalah Sarpin. Kepalanya huruf alif, tempatnya ada iman sebagai huruf gaib sirullah. Sedangkan tata krama atau aturan membaca Al-Quran terbagi menjadi 1. Qiraat, 2. Jaiz, 3. Mat lazim, 4. Emat, 5. Jaka, 6. Atartil, yang ke-7 Mat mupasil, yang ke-8 Mat mutamsil, yang ke-9 bilahona, yang ke-10 magonana, yang ke-11 ilham, yang ke-12 ilar, yang ke-13 ihar, yang ke-14 iklab, yang ke-15 iklab, yang ke-15 ilpa, yang ke-16 ikpa, yang ke-17 iktila, dan yang ke-18 kalkala. Kesemuanya itu disebut ilmu tata suara. Ganti yang diceritakan adalah Syekh Siti Jenar pada zaman dahulu, yang sekarang ajarannya tambah melenceng dan berbeda jauh dengan ajaran para wali, sehingga akhirnya Sunan Giri melaporkan kepada Sultan Bintara bahwa segala gerak-gerik Syekh Siti Jenar dan para muridnya sudah merusak syariat yang mengakibatkan masjid menjadi kosong. Apabila tetap dibiarkan, akan sia-sia perjuangan para wali, karena tidak ada orang yang mau sholat, dan rusak pula tata aturan negara. Dan berdasarkan adat hukum syariat pada zaman dulu, apabila mengajarkan ilmu agama keluar dari aturan syariat, harus dihukum mati. Sebagai contoh, Al-Halat, Surah Wardi Maktul, dan lain-lain. Setelah mendengar penuturan Sunan Giri, akhirnya Sultan Bintara bermusyawarah dengan para wali dan menghasilkan kesepakatan agar mengundang Syekh Siti Jenar ke Bintara. Singkat cerita, Syekh Siti Jenar sudah menghadap Sultan Bintara dengan diikuti oleh 7 muridnya.
Setelah ditanya oleh para wali, Syekh Siti Jenar tetap bertekad mengajarkan ilmu ajarannya. Akhirnya Sunan Kalijaga mendapat sasmita dari Sunan Giri. Sunan Kalijaga kemudian mencabut pedang dan kemudian dihantamkan ke leher Syekh Siti Jenar hingga putus, sehingga darah berceceran. Akan tetapi darah Syekh Siti Jenar tetap merah, sehingga Sunan Kalijaga tersenyum dan mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar masih sebagai manusia biasa, dikarenakan darahnya masih tetap merah dan jasadnya masih tetap kelihatan. Setelah gak lama, kemudian darah Syekh Siti Jenar yang semula merah berubah menjadi berwarna putih, sedangkan jasadnya dirawat oleh para wali dengan penuh rasa heran. Setelah malam tiba, jasad Syekh Siti Jenar mengeluarkan cahaya yang sangat terang, kemudian membentuk 4 warna, yaitu merah, hitam, kuning, dan putih. Warna tersebut kemudian berubah lagi menjadi warna ungu, biru, hijau dadu, dan jingga. Kemudian berubah lagi menjadi satu warna sangat terang dan akhirnya menghilang. Sedangkan darah Syekh Siti Jenar yang berwarna putih kemudian membentuk tulisan yang oleh para wali dibaca berbunyi lafaz La ilaha illallah. Setelah terbaca, kemudian darah dan jasad Syekh Siti Jenar musnah, sehingga Sunan Kalijaga berkata keras bahwa matinya Syekh Siti Jenar seperti matinya setan, dikarenakan jasadnya hilang tanpa bekas. Tak lama kemudian terdengar wasiat Syekh Siti Jenar bahwa mati partitis adalah dari kesentosaan hati, bukan karena menjalankan syariat. Karena syariat menurut Syekh Siti Jenar adalah menjadi penghalang, sebab syariat hanya bisa digunakan menyelesaikan urusan duniawi, sedangkan apabila digunakan untuk urusan mati adalah sangat mengecewakan, sebab sebenar-benarnya ilmu tempatnya pada cipta pribadi, yaitu pada keadaan eneng dan ening. Setelah tak terdengar lagi suara, Sunan Giri berkata pelan bahwa apabila direnungkan adalah benar matinya Syekh Siti Jenar sebagai mati partitis. Kemudian para wali yang dipandegani Sunan Giri mengambil pohon pisang untuk mengganti jasad Syekh Siti Jenar yang telah musnah, kemudian dibungkus, dibentuk bagaikan bungkusan mayat. Setelah sempurna, barulah ketujuh murid pengiring Syekh Siti Jenar dipanggil menghadap para wali. Para wali mengatakan bahwa apabila murid benar-benar berbakti pada guru, setelah tahu Syekh Siti Jenar sebagai gurunya telah meninggal dunia, ketujuh murid Syekh Siti Jenar tanpa dikomando ikut balapati dengan jalan bunuh diri menggunakan keris miliknya masing-masing. Semua wali terheran-heran melihat kejadian tersebut. Tidak lama kemudian datang lagi seorang murid Syekh Siti Jenar yang juga ikut balapati. Akhirnya Sunan Giri memberi nasihat akan kesalahan gurunya pada muridnya. Pada akhirnya murid Syekh Siti Jenar tidak jadi ikut balapati, bahkan menjadi murid para wali. Setelah beberapa hari berlalu dari pemakaman Syekh Siti Jenar, istri Syekh Siti Jenar mendengar kabar bahwa suaminya di Giri Gajah telah meninggal dunia, dan sebab kematian suaminya adalah dihukum oleh para wali yang sebenarnya tanpa dosa. Akhirnya istri Syekh Siti Jenar mempersiapkan diri berangkat ke Giripura untuk menggugat para wali atas kematian suaminya yang tanpa dosa. Setelah sampai di Giri, istri Syekh Siti Jenar menggugat wali. Dijawab oleh Sunan Giri bahwa para wali hanya mengemban tugas raja, dikarenakan Syekh lemah bang, ajarannya telah merusak syariat dan melanggar aturan agama. Akan tetapi istri Syekh Siti Jenar tetap tidak bisa menerima penjelasan Sunan Giri. Akhirnya dengan terpaksa Sunan Giri menunjukkan ilmu mangunannya dan memerintahkan istri Syekh Siti Jenar supaya melihat ke langit. Seketika itu langit terbuka dan nampak sorga dengan jelas.
dan tampak pula Syekh Siti Jenar sedang duduk pada ruangan yang dihiasi sangat indah dengan didampingi oleh para nabi. Akhirnya istri Syekh Siti Jenar baru bisa menerima dan meminta kepada para wali untuk didoakan agar apabila dirinya meninggal dunia, dirinya bisa berkumpul dengan suaminya di alam akhirat. Setelah semua urusan selesai, Giri menyampaikan laporan kepada Sultan Bintara bahwa yang bisa membunuh Syekh Siti Jenar adalah Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Kalijaga oleh Sultan Bintara mendapat anugerah dari Sultan Bintara berupa tanah perdikan, dan Sunan Kalijaga disuruh memilih sendiri tempat yang disenanginya. Akhirnya Sunan Kalijaga memilih tanah Kadilangu, yang kemudian Sunan Kalijaga pindah ke Kadilangu. Ganti yang diceritakan. Buyut Paningrat menantu dari Prabu Brawijaya. Semenjak hancurnya Majapahit, dia melarikan diri bersama anak perempuannya yang bernama Dia Nawangwulan menuju ke Gunung Endok dan bertapa di situ. Buyut Paningrat adalah anak dari Ajar Parida, keturunan Parija. Gunung Endok setelah terkenal kemudian diganti nama menjadi Dukuh Kadilangu, terletak di tepi Sungai Bagawanta. Buyut Paningrat ketika masih bernama Buyut Tanderman diterima Prabu Brawijaya karena menolong sang raja ketika raja akan dibunuh di hutan. Buyut Tanderman kemudian diangkat menjadi Panongsong dan diberi gelar Buyut Paningrat. Kebetulan putri Prabu Brawijaya yang bernama Dewi Ratna Marsandi sakit keras, dan yang dapat menyembuhkan adalah setelah diobati oleh Buyut Paningrat. Setelah sembuh, sang putri kemudian dikawinkan dengan Buyut Paningrat, dan Prabu mendapatkan satu momongan yang diberi nama Dia Nawangwulan. Sang putri meninggal dunia. Pada suatu saat, Retno Nawangwulan mandi di Sungai Bagawanta, kepergok dengan buaya putih yang sebenarnya adalah ratu buaya yang bernama Jolo Segoro. Jolo Segoro ketika menjadi manusia bernama Puto Ijo, anak dari Prabu Tunjung Seto di Pengking. Raden Puto Ijo mencintai bibinya, dan bibinya disingitkan di sungai ketika ketahuan sang ayah. Sang ayah sangat marah. Raden Puto Ijo disupata menjadi buaya putih. Ia akhirnya menjadi ratu buaya dan menguasai sungai serat lautan. Sedangkan sang bibi dibunuh dan dilarung. Setelah melihat Retno Nawangwulan mandi di sungai, Jolo Segoro jatuh hati pada sang putri. Akhirnya ketika Retno Nawangwulan sedang mandi, sang dewi disaut dibawa masuk ke dalam sungai. Sang putri tidak merasa dibawa masuk oleh sang buaya, akan tetapi karena merasa digendong oleh pemuda tampan. Singkat cerita, keduanya bermain asmara. Setelah selesai, keduanya ke tepi sungai. Setelah di tepi sungai, barulah sang putri sadar. Sang putri sangat sedih, kemudian pulang ke rumah. Lama-kelamaan, sang ayah mengetahui bahwa sang putri hamil. Akan tetapi ketika ditanya siapa yang menghamili, Retno Nawangwulan tidak mau menjawab. Setelah masa kandungan sudah cukup, akhirnya Retno Nawangwulan melahirkan bayi laki-laki. Karena menanggung malu, akhirnya sang ayah bunuh diri. Retno Nawangwulan akhirnya hidup berdua dengan anaknya dan mendapat bantuan dari para tetangganya. Cerita selanjutnya, Prabu Jolo Segoro mengajak temannya berjumlah 4 orang menyamar menyerupai manusia dengan tujuan menjenguk sang dewi, juga menyamar sebagai petinggi desa. Akan tetapi dalam perjalanan agak mencurigakan. Ditambah lagi semua warga desa yang termasuk sang dewi sudah pulang semua. Akan tetapi kelima orang tersebut tidak mau pulang. Sang dewi masih tetap ingat bahwa salah satu dari kelima orang tersebut adalah Jolo Segoro, sehingga Jolo Segoro yang menyamar sangat diperhatikan oleh sang dewi. Bahkan akhirnya sang dewi sudah dianggap sebagai istrinya.
Tanpa sengaja, kelima orang tersebut berdiri di bawah bakul, sehingga terbuka kedoknya karena kelima orang tadi berubah menjadi buaya lagi. Sehingga dikejar-kejar oleh warga desa, ia akhirnya musnah, sambil meninggalkan wasiat kepada sang dewi untuk memberi nama anaknya dengan nama Jolo Sengoro. Sang putri mematuhinya dan menyerahkan segalanya kepada takdir. Ketika Jolo Sengoro menginjak usia dewasa, kepada ibunya bertanya mengenai siapa ayah yang sebenarnya. Sang dewi menjawab bahwa ayahnya hilang, musnah di dekat sungai Bogowonto. Akhirnya Jolo Sengoro bertapa di tepi sungai tersebut dengan niat ingin berjumpa dengan ayahnya. Tidak perlu lama, Jolo Sengoro mendapat bisik dari sang ayah. Apabila Jolo Sengoro ingin mendapat kemuliaan hidup agar mengabdi ke negeri Demak. Kemudian Jolo Sengoro pulang dan menceritakan kepada ibunya tentang pesan ayahnya agar dirinya mengabdi ke Demak. Sang dewi berusaha menghalangi, akan tetapi Jolo Sengoro tetap memaksa untuk berangkat ke Demak dengan jalan pergi tanpa pamit. Sang dewi menyusul keberangkatan Jolo Sengoro, akan tetapi tidak bertemu. Akhirnya sang dewi sakit di perjalanan dan meninggal dunia. Jolo Sengoro sesampainya di Demak mendapat banyak kalangan dikarenakan tidak ada yang kuat dan semuanya sakit. Akhirnya Jolo Sengoro berjemur di terik matahari tepat di tengah-tengah alun-alun Kedaton Demak. Pada akhirnya Sultan Bintara mengetahui dan menyuruh Jolo Sengoro untuk menghadap. Setelah menghadap, Jolo Sengoro diterima pengabdiannya di Keraton Demak. Karena kepatuhan Jolo Sengoro dalam mengabdi, akhirnya Jolo Sengoro mendapat pangkat mantri dan diberi nama Ermoyo. Cerita selanjutnya, Tumenggung Mataun balelo kepada Sultan Bintoro, dan yang diutus untuk menyelesaikan adalah Irmoyo. Dengan mendapat amanah Sultan, apabila Tumenggung Mataun tidak mau diingatkan, Ermoyo diberi wewenang untuk membunuhnya. Singkat cerita, Ermoyo perang tanding melawan Tumenggung Mataun. Akhirnya Tumenggung Mataun kalah perang dan kepalanya dipancung untuk dipersembahkan kepada Sultan Bintara sebagai tanda bukti Sultan sangat berkenan. Sehingga Ermoyo diangkat menjadi Tumenggung di Mataun, sehingga diberi gelar menjadi Tumenggung Joyo Sengoro dan mendapat putri dari Kudus. Cerita selanjutnya, Ki Ageng Kepuk Kenanga sepeninggal ayahnya yaitu Prabu Jayaningrat tidak bisa menggantikan sebagai Tumenggung. Ki Ageng Kepuk Kenongo mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Kepuk Kanigoro. Kepuk Kanigoro tetap beragama Buddha dan bertempat di Gunung Merapi, sedangkan Kiai Kepuk Kanigoro beragama Islam dan berguru kepada Pangeran Siti Jenar. Kiai Kepuk Kenongo atau yang berjuluk Ki Ageng Pengging sangat kuat dalam olah tapa, sehingga sangatlah besar karomahnya serta berniat tidak akan menikah. Pada suatu hari, ada seorang dari daerah Kedu yang bernama Pak Kadim menghadap kepada Ki Ageng Pengging dengan tujuan meminta obat untuk ayahnya yang menderita sakit bisu sejak kecil. Setelah diobati oleh Ki Ageng Pengging, anak Pak Kadim bisa disembuhkan, sehingga Pak Kadim sangat gembira. Dan selanjutnya Pak Kadim beserta anaknya mengabdi kepada Ki Ageng Pengging. Cerita selanjutnya, Ki Ageng Pengging menghadap kakaknya yang bernama Ki Ageng Ngerang di Padepokan Gunung Purwo. Di tempat tersebut, kebetulan malam hari, Ki Ageng Pengging mendapatkan petunjuk agar menikah dengan Roro Alit di Gugur, di mana Roro Alit mempunyai niat yang sama dengan Ki Ageng Pengging untuk tidak menikah seumur hidup. Sedangkan isi dari petunjuk gaib bahwa apabila Ki Ageng Pengging dengan Roro Alit menikah, akan menurunkan anak yang akan menjadi raja di tanah Jawa. Setelah mendapat sasmita tersebut, Ki Ageng Pengging bersama Ki Ageng Tinggir pergi ke Gugur untuk mencari Roro Alit seperti yang disebutkan dalam wangsit.
dalam perjalanan mampir di Putu, yang kebetulan Ki Ageng Putu sedang mendapat tamu yang bernama Ki Ageng Rang. Ki Ageng Pengging sudah paham maksud dari Ki Ageng Rang. Ya akhirnya keempatnya bersama-sama pergi ke Gugur. Ketika perjalanan melewati hutan Jatisari, mereka bertemu dengan rombongan yang juga sedang melakukan perjalanan, yaitu Ki Ageng Gugur bersama dengan Putri Wadat, putri yang bercita-cita tidak menikah, bersama dengan kedua orang pengikutnya. Ki Ageng Putu menanyakan kepada rombongan Ki Ageng Gugur akan pergi kemana. Kiai Ageng Gugur mengatakan bahwa dirinya sedang mengikuti petunjuk Tuhan yang diterimanya, bahwa Roralit harus dikawinkan dengan seorang yang bernama Ki Ageng Pengging, yang nantinya akan menurunkan ratu di tanah Jawa. Setelah mendengarkan pernyataan Ki Ageng Gugur, Ki Ageng Putu sangatlah senang hatinya karena wangsit yang diterimanya sangat terbukti. Akhirnya, kedua rombongan pergi ke Gugur. Singkat cerita, Ki Ageng Pengging sudah menikah dengan Roralit. Ki Ageng Putu dan Ki Ageng Rang kemudian pulang. Sedangkan Ki Ageng Pengging dan Ki Ageng Tingkir pulang bersama-sama dan singgah di Pengging sebentar. Sedangkan kisah penutup dalam Serat Wali Sono adalah menceritakan tentang Ki Ageng Kepukanegoro memberi ajaran kepada Pak Kadim atas permintaan Pak Kadim, dan di sini sengaja disadur sesuai dengan aslinya dikarenakan penerjemah belum mampu menerjemahkan ajaran tingkat tinggi. Jadi akan saya cantumkan dalam bentuk teks supaya pendengar masih tetap bisa membacanya. Dan teksnya adalah sebagai berikut, yang antara lain Dhandang Kula, Sinom, dan Kinanti.